Wartawan yang meliput saja katanya, kata Hasso loh, kalau salah Hasso mesti salahin. Katanya yang daftar 150 dalam luar negeri, luar negeri ya, saya kaget ngopo toyo. Orang ini sebetulnya seremonial 50 tahun gitu. Karena kan ini yang ditunggu-tunggu. Kalau orang main taruhan, wah udah masang. Sing arep diumumke ibu sopo. Ya, baru pada yuk, ya ntar dulu. Emangnya aku situ tepuk tangan terus tergiur mengumumkan? Enggak. Hehe. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi, dan sekarang sudah masuk ke episode ke-85. Dan ini tappingnya sengaja mundur 1 hari ya, karena harusnya berdasarkan jadwal rutin kemarin, hari Selasa. Tapi karena hari Selasa ada momen penting, HUT PDI Perjuangan, dan kita semua menunggu-nunggu pidato Ibu Megawati Soekarno Putri, dan kita putuskan untuk tappingnya hari ini dan membahas soal pidato Ibu Mega kemarin. Jadi judulnya sekarang ini adalah pesan kebangsaan Ibu Mega sudah sampai dan tepat sasaran gitu. Jadi Ibu Mega kemarin pidato hampir 2 jam atau bahkan mungkin lebih dari 2 jam ya. Dan dari segala macam pidato itu, ya mungkin ada bilang pidato apa sih ini gitu. Tapi kalau buat orang yang mau mengerti perjalanan panjang Ibu Mega, buat orang yang mau mengerti bahwa pidato itu ditujukan kepada internal partai dan kepada orang yang dianggap anak dan kader partai oleh Ibu Mega, itu kemarin itu sebuah pidato yang penuh pesan. Pesan untuk banyak orang, ya, pesan untuk banyak orang. Sepanjang pidato beliau itu yang diselingi dengan cerita-cerita masa lalu, yang diselingi mungkin dengan celetukan-celetukan yang membuat kita tertawa, tapi menurut saya sebagian besar itu berisi pesan. Pesan yang sebenarnya memang ditujukan kepada internal PDI Perjuangan, tapi sebenarnya juga bagi publik di luar PDI Perjuangan itu juga sangat berguna. Ada banyak pesan ya, yang menurut saya disampaikan oleh Ibu Mega kemarin, tapi saya ingin menggarisbawahi 4 pesan saja. 4 pesan yang mungkin itu menurut saya penting, bukan berarti yang lain tidak penting, tapi menurut saya ini perlu digarisbawahi, dan saya rasa sampai gitu, tepat sasaran, dan itu langsung ke sanubari orang-orang yang dituju oleh pesan itu. Kan saya ketua umum terpilih di Kongres Partai sebagai institusi tertinggi partai, maka oleh Kongres Partai diberikanlah kepada ketua umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Orang ngono kok saiki nungguin, enggak ada urusan gue. Oke, pesan pertama itu sebenarnya adalah menohok harapan banyak orang soal kejutan-kejutan, ya. Walaupun misalnya kejutan itu diinisiasi oleh Pak Sekjen, Pak Hasto, dan mungkin juga Pak Hasto pengen ada kejutan di acara pidato Ibu Mega kemarin, dan kemudian diglorifikasi oleh para relawan-relawan Mas Ganjar bahwa akan ada kejutan pada pidato Ibu Mega, kalau nggak kejutannya menyebutkan nama Capres PDI Perjuangan, atau kejutannya adalah memberikan signal penting, signal yang jelas siapa Capres PDI Perjuangan. Dan ternyata kemudian semua terkejut bahwa kejutannya tidak ada gitu. Ya apa ya, sudah cukup ramai di WhatsApp grup, cukup ramai di media sosial, cukup ramai di berita-berita bahwa relawan-relawan militannya Mas Ganjar itu bilang besok akan ada kejutan, dan kejutan itu akan menyebutkan nama Mas Ganjar. Walaupun ya orang-orang yang mengamati politik dengan sangat detail dan teliti, atau orang-orang yang juga sehari-hari
menjadikan politik sebagai apa ya, sebagai makanan sehari-hari itu pasti bilang nggak akan ada kejutan, pasti bilang nggak akan kejutan. Dan kemarin Ibu Mega bilang, udahlah nggak usah berharap ada kejutan. Ibu Mega tuh sambil bercanda tapi itu menohok sekali, pesannya sampai kepada orang yang pengen ada kejutan. Udahlah nggak akan ada kejutan, itu urusan gue. Dan nanti pada saatnya akan disampaikan. Sekarang kalian kerja yang benar, kalian kerja yang baik, urus rakyat yang baik. Ya, kalau kalian kepala daerah, urus masalah-masalah daerahmu. Kalau kalian anggota DPRD, urus masalah bantu masyarakat di daerahmu. Jadi jangan masuk ke PDIP itu hanya untuk ada maunya. Jangan cuman gara-gara kekuasaan terus ada di PDIP. Yang mau masuk PDIP banyak, kata Ibu Mega. Jadi sekarang kalian kerja aja yang baik dan Ibu tidak akan menjerumuskan kalian ke dalam sumur. Nah, itu kata-katanya Ibu Mega. Percaya nanti akan diumumkan pada waktunya dan Ibu tidak akan menjerumuskan kalian ke dalam sumur. Jadi mohon bersabar ya. Relawan-relawannya Mas Ganjar mohon bersabar gitu ya. Pendukung-pendukungnya Ibu Puan harap bersabar gitu ya. Karena ya PDIP punya privilege untuk tidak mengumumkan di awal. Kenapa? Karena dia nggak terburu-buru harus punya teman. Karena dia punya tiket itu tiket sendiri, tiket eksklusif. Jadi kalau partai lain memang harus berpacu dengan waktu untuk mengumumkan lebih awal. Kenapa? Karena kalau tidak diumumkan lebih awal, nanti teman koalisinya hilang. Karena kelamaan teman koalisi bisa bubar. Ya, jadi karena partai lain itu harus punya teman. Kalau temannya diambil orang, dia jadi nggak punya teman. Jadi itu yang menyebabkan partai lain harus berkejaran dengan waktu untuk mengumumkan calonnya secepat mungkin. Tapi kalau PDIP itu nanti bisa mengumumkan calonnya paling akhir di antara semuanya. Bukan berarti di detik-detik terakhir seperti bulan September, Oktober, atau November nanti. Tapi setelah semua koalisi yang lain mengumumkan calon, bisa PDIP baru mengumumkan calonnya. Kenapa? Untuk melihat siapa lawan. Jadi kalau sudah ketahuan siapa yang menjadi lawannya, dia bisa memilih di antara calon-calon yang ada di PDIP sekarang. Kan nggak cuma satu calon di PDIP. Ya, di antara calon-calon yang ada di PDIP sekarang, melihat lawan yang ada, siapa yang bisa dimajukan. Gitu. Jadi dia punya pilihan dan punya privilege untuk itu. Jadi berharap akan ada kejutan itu ternyata ekspektasi yang berlebihan dan berakhir anti klimaks ya. Agak-agak kecewa gitu, agak-agak kecewa. Apalagi pendukungnya Mas Ganjar saya rasa kecewa sekali. Tapi terpaksa tetap memuji. Memuji pidato Ibu kemarin karena nggak ada pilihan lain kan. Dan walaupun Mas Ganjar disambut di luar ruangan kemarin dengan gegap gempita, begitu masuk ruangan duduknya di belakang. Nggak dikasih duduk di depan. Ini menurut saya Ibu Mega mau menunjukkan posisi dia sebagai pemegang otoritas di dalam partai dan nggak ada siapapun yang bisa menekan-nekan Ibu Mega. Ya, Ibu Mega ini jangankan orang-orang yang ada hari ini yang buat Bu Mega itu mungkin anak kecil. Dulu aja Presiden Soeharto waktu Bu Mega masih muda ya, Presiden Soeharto sangat berkuasa, dilawan aja tuh sama Bu Mega. Ya, dengan cara Ibu Mega tentu. Dia dipanggil oleh aparat penegak hukum, dihadapi aja, dipanggil polisi, dipanggil jaksa, dihadapi aja. Dihadapi aja sendiri tanpa pengacara. Jadi nggak bisa ditekan-tekan Ibu Mega ini. Apalagi hari ini mau ditekan-tekan kepada orang yang dianggap mungkin lebih junior atau dianggap anak oleh Ibu Mega. Jadi gitu. Jadi pesannya adalah jangan berharap terlalu tinggi, kata Ibu Mega. Jangan berharap ketinggian dan jangan berharap terlalu cepat. Bu Mega punya pertimbangan kapan waktunya, itu nanti akan diputuskan sendiri oleh Ibu Mega. Dan kata-kata yang paling harus di-underline adalah, itu urusan gue, kata Ibu Mega. Gitu. Itu bukan omongan saya, itu omongan Bu Mega. Mestinya 99 itu kan mestinya kita menang dan saya mesti jadi presiden loh, jangan lupa. Tapi kan kembali, namanya ada politik, itu politik. Nah. Pesan kedua adalah, Ibu Mega berpidato panjang lebar soal peran perempuan. Ya, Anda silakan anggap ini kode atau tidak, tapi mungkin ada hampir 30 menit Bu Mega bicara soal perempuan. Perempuan yang dianggap sebelah mata, perempuan yang dianggap remeh, perempuan yang nggak diberi tempat. Tapi ini bukan tanpa alasan. Bukan hanya karena Ibu Mega adalah seorang perempuan, tapi Ibu Mega punya pengalaman historis dan emosional soal ini. Tahun 99 itu Bu Mega itu harusnya jadi presiden memang. Dia menang pemilu di atas 30% dan harusnya konsensus saja bersama Ibu Mega jadi presiden udah. Karena dia pemenang pemilu. Tapi kemudian ada gerakan-gerakan politik lain, kemudian Bu Mega nggak jadi presiden. Ada yang pakai dalil agama lah, ada yang pakai dalil-dalil lain lah.
Tapi pokoknya Ibu Mega nggak boleh jadi presiden pada saat itu karena dia perempuan. Itu kekecewaan terbesarnya Ibu Mega menurut saya. Ya, makanya Ibu Mega bicara soal perempuan. Orang mungkin bisa menafsirkan bahwa itu kode buat Ibu Puan, mungkin saja. Tapi jangan lupa Ibu Mega juga perempuan dan masih punya kesempatan untuk maju jadi calon presiden. Jadi kalau misalnya bicara soal perempuan, sinyalnya adalah calon presiden perempuan, jangan remehkan calon presiden perempuan. Itu bisa jadi pesan adalah jangan remehkan juga Ibu Puan karena dia perempuan. Toh kurikulum vitae dia sudah komplit. Bagaimanapun kemarin kan dipamerkan soal Ibu Puan dan bicara soal kepak sayap, yaitu menjadi brandnya Ibu Puan, anaknya Ibu Puan dipamerkan kemarin, laki-laki dan perempuan, soal kesetaraan lah itu. Laki-laki dan perempuan sekolah di luar negeri, ganteng-ganteng, cantik-cantik, sekolah di luar negeri dan mau masuk politik. Jangan sampai dihambat karirnya hanya karena dia perempuan. Itu pesan yang sangat kuat menurut saya. Belum tentu itu hanya untuk Ibu Puan, tapi bisa juga untuk Ibu Mega. Saya juga punya pengalaman. Kalian rindu nggak sama Ibu? Kalau kalian bertanya calon pemimpin apa, seperti apa yang Ibu inginkan, kamu nggak lihat saya apa? Kamu nggak lihat saya apa? Kamu nggak lihat saya itu artinya, ya mungkin cari yang seperti saya atau saya sendiri. Karena kan sekarang sudah ada yang menggaungkan bahwa untuk menyelesaikan perselisihan di dalam PDIP, apakah dukung Ganjar, dukung Puan, kalau perselisihan ini makin runcing dan makin tajam, bisa jadi Ibu Mega adalah jalan keluar yang baik. Bisa menyelesaikan semua itu dan nggak akan ada perdebatan di internal PDIP. Perdebatannya nanti kan di luar. Apakah Ibu Mega masih bisa diterima atau tidak. Tapi menurut saya kalau lawannya nanti sudah dipantau, oh lawannya adalah ini, lawannya adalah ini. Ya kenapa nggak Bu Mega? Kalau misalnya lawannya adalah Pak Prabowo dari Gerindra dan PKB, kemudian dari KIB adalah Erlangga, lawannya menurut saya Ibu Mega percaya diri untuk majukan diri sendiri. Oh kalau begitu saya juga bisa maju. Kalau orang bilang, Ibu kan sudah sepuh, Pak Prabowo kan juga sudah sepuh. Sudah lebih banyak ikut pilpres daripada Ibu Mega. Ibu Mega, jadi Ibu Mega kenapa nggak boleh? Toh katanya di dunia, walaupun saya nggak setuju dengan ini, tapi memang faktanya begitu. Di dunia ada tren ya mantan presiden balik lagi, atau mantan perdana menteri balik lagi. Ya, atau ada orang yang sudah dengan usia tertentu itu masih produktif dan balik lagi. Ya Joe Biden, Donald Trump, itu usianya sudah sepuh. Lebih tua daripada Ibu Mega malah Joe Biden. Ya kemudian Lula da Silva di Brazil pernah jadi presiden sekian periode, digantikan oleh penggantinya Dilma Rousseff, kemudian digantikan oleh Bolsonaro, dia masih maju lagi, terpilih. Anwar Ibrahim juga sudah senior, sudah sangat senior, berkali-kali mencoba jadi perdana menteri, gagal, kemudian sekarang jadi perdana menteri. Sebelumnya Anwar Ibrahim, Mahathir Muhammad itu 92 tahun. Jadi Ibu Mega ya terhitung masih fit lah dibandingkan dengan orang-orang yang menjadi tren dunia hari ini, kan gitu. Walaupun juga ada yang muda seperti Macron, Perdana Menteri Italia yang perempuan itu juga muda, Trudeau di Kanada juga muda. Ya, tapi kita ada fakta bahwa pemimpin-pemimpin yang senior dan sepuh itu masih bisa bangkit lagi dan balik lagi dalam kancah politik dan terpilih menjadi kepala pemerintahan. Ada yang terpilih jadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, ada yang terpilih sebagai kepala pemerintahan. Jadi kalau pidato panjang soal perempuan itu pesannya juga sampai menurut saya. Ibu sangat menekankan soal perempuan nih. Nah, persoalannya kan tinggal menebak perempuannya yang dimaksud adalah Ibu Puan atau Ibu Mega sendiri. Karena hari ini kalau bicara perempuan ya memang kandidat perempuan hanya tersedia di PDIP sejauh ini. Di partai lain kan nggak ada kandidat perempuan. Di koalisi lain nggak ada kandidat perempuan lah untuk jadi calon nomor 1 ya. Di Gerindra ya pasti Pak Prabowo, nggak ada perempuannya. Di KIB menurut saya siapapun calonnya pasti laki-laki juga. Nah yang punya pilihan calon perempuan hanya di PDIP. Apakah itu Ibu Puan atau Ibu Mega sendiri. Jadi menurut saya pesannya juga sampai kepada kita. Nggak perlu diterjemahkan lagi, pesannya sampai bahwa jangan remehkan perempuan untuk jadi calon presiden dan bisa jadi calon presiden. Gitu. Sudah sepakat semua. Dari pimpinan di Republik ini sampai sekarang, konstitusi yang tadi salah satunya saya bunyikan. Jadi, lah kalau sudah mau pemilu 2024, mbok ya sudah dijalankan dengan baik, jangan lalu sepertinya apa ya. Lah kalau sudah 2 kali, ya maaf, ya 2 kali.
Nah, pesan ketiga adalah pesan yang menohok buat orang yang masih mencoba memancing di air keruh, masih bisa berakrobat. Ibu Mega dengan tegas bilang, bahkan ngasih contoh Bung Karno. Bung Karno waktu diangkat menjadi presiden seumur hidup langsung dicari salahnya, kemudian dijatuhkan. Apakah kita mau seperti itu terus? Ya, mau coba-coba seperti itu terus, kata Ibu Mega. Ibu Mega bilang, kalau aturan mainnya, kalau konstitusinya sudah bilang 2 periode itu cukup, ya cukup. Kalau sudah 2 periode itu selesai, ya selesai itu. Jadi ini pesan yang menohok dan sampai menurut saya langsung menghujam jantung orang yang masih mencoba bermanuver untuk perpanjangan masa jabatan lah, untuk 3 periode lah. Dan orang-orang ini kan saya bilang di akhir tahun lalu, orang-orang ini akan mencoba upaya terakhirnya, ya, untuk sampai ke sana. Tapi menurut saya hari ini Bu Mega dalam konteks ini menjadi benteng negara lah. Benteng bangsa. Dan ini pesan kebangsaan Ibu Mega, tidak hanya ke kader PDIP, tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Bahwa kalau aturan mainnya sudah 2 periode cukup, ya sudah. Cukup. Selesaikan itu dengan baik. Kita cari presiden baru untuk 2 periode berikutnya. Ini pesan yang baik ya, yang harus jadi renungan buat kita semua. Dan yang terakhir, untuk bisa mengorganisir dengan membentuk tentunya struktur yang kita sudah punya dengan nama 3 pilar. Kalau ini saja sudah beres, sudah bagus, tetapi orang-orangnya masih tidak berdisiplin. 1. 2, tidak punya harga diri. Ya dong. Jadi ibu mesti apa dong? Ibu mesti apa? Ayo, jawab sendiri. Ibu mesti apa? Go, akeh sing meneng timbang sing teriak. 1 suara. Ibu mesti apa? Ya. Ya. Kenapa? Karena tidak menjalankan instruksi partai. menurut saya ini seperti prediksi saya ya di awal-awal podcast ini, bahwa seluruh partai politik atau sebagian besar partai politik lah itu akan menguatkan posisi dan jati dirinya sebagai partai. Bukan sebagai kendaraan tumpangan, bukan sebagai kendaraan rental aja, tapi akan menguatkan perannya sebagai sebuah organisasi politik yang punya privilege satu-satunya untuk mengusulkan calon presiden. Ibu Mega terlihat sekali posisinya pada waktu itu sebagai ketua umum partai, ingin melihatkan powernya, bahwa semua ini di bawah kontrol saya sebagai ketua umum partai. Di awal-awal Ibu Mega bilang, saya mau ada salam baru nih, yang merasa kader PDIP berdiri, yang ngerasa sebagai tamu silakan duduk. Orang punya pilihan apa pada waktu itu? Pejabat-pejabat negara yang lain, bahkan presiden nggak punya pilihan lain pada waktu itu, kecuali berdiri lah. Saya nggak tahu ya Kiai Ma'ruf berdiri apa enggak, tapi pejabat-pejabat lain nggak punya pilihan menurut saya. Menteri-menteri nggak punya pilihan. Pak Jokowi juga nggak punya pilihan. Masa saya duduk? Ya berdirilah untuk memberikan salam. Salam Pancasila dan salamnya PDIP. Itu buat saya itu menguatkan menguatkan posisinya sebagai sebuah partai. Kemudian Bu Mega juga bicara soal disiplin. Kalau nggak mau disiplin, nggak punya harga diri, out aja, keluar aja. Atau nanti saya pecat aja. Atau mundur saja. Itu berkali-kali warning seperti itu. Nggak mau bekerja, hanya mau cari kekuasaan, nggak disiplin, nggak punya harga diri, mau diapain? Mau dikeluarin? Jangan sampai saya tanda tangan nih. Gitu. Jadi itu pesan untuk menguatkan posisi partai. Kalau nggak Anda punya manuver sendiri, Anda mau main-main, Anda mau bikin gerakan-gerakan politik sendiri yang nggak mau turut sama perintah partai, out aja. Walaupun nampak juga bahwa Ibu Mega agak insecure ya. Kalau peringatan-peringatan ini ada di sepanjang pidato, memang mungkin Bu Mega merasakan ada yang mulai punya manuver di luar keinginan Ibu. Ya, ada yang punya gerakan-gerakan yang berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Ibu Mega. Jadi Bu Mega kasih warning, dan menurut saya pesan itu sampai. Buktinya orang-orang yang diidentifikasi kemudian punya gerakan-gerakan lain yang berbeda keinginannya dengan Ibu Mega, kemudian diam dan memuji Ibu juga. Dan mengucapkan selamat ya kepada PDIP, selamat kepada Ibu Mega, memuji pidato Ibu Mega, dan nggak bisa punya opini lain menurut saya. Dan ini artinya pesannya sampai. Jadi dengan segala macam kelebihan dan kekurangannya ya, tentu Ibu Mega juga banyak kekurangan. Tapi
saya mau menggarisbawahi kelebihan-kelebihan Ibu Mega soal keteguhan pendirian, ya, soal nggak bisa ditekan oleh siapapun, soal tidak takut dengan tekanan, gencetan, ya, tidak takut juga dengan opini-opini yang berkembang di masyarakat bahwa dia kukuh dengan pendirian dia. Buat saya itu ya, itu sebuah apa ya, sebuah keunggulan lah dalam karakter seorang ketua umum partai. Dan yang terakhir menurut saya soal ikut aturan main. Nah, ikut aturan main ini penting. Jadi kalau Ibu Mega bilang 2 periode sudah cukup, itu bukan karena Ibu Mega bilang 2 periode sudah cukup. Itu karena Ibu Mega ikut konstitusi. Dan yang bilang 2 periode cukup itu adalah konstitusi. Itu saja mungkin yang bisa kita bahas. Banyak lagi yang bisa kita bahas sebenarnya, tapi kan terlalu panjang kalau dibahas semua. Dan menurut saya, pesan kebangsaan Ibu Mega, 4 pesan kebangsaan Ibu Mega ini sudah sampai lah. Sampai ke sanubari masing-masing orang yang dituju oleh Ibu Mega. Dan juga mungkin sampai ke sanubari kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.